Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bertemu lagi pada sesi kedua dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dan kalau pada sesi sebelumnya kita membahas terkait dengan konsep ada komunikasi, di mana ada komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi bisnis, serta kita juga sudah mengetahui perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan pada komunikasi bisnis. Maka pada tahap atau sesi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan yang namanya proses komunikasi dan juga keterangan lebih lanjutnya nanti yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kita sudah melihat pada layar slide ya, itu ada bagian alur komunikasi di mana kita bisa melihat pada tahap pertama. Tahap pertama itu dimulai pada pengirim itu harus memiliki ide atau gagasan yang muncul ya. Mungkin kita sebagai pengirim pesan pertama kalinya adalah mempunyai ide atau gagasan yang nanti akan kita sampaikan seperti itu. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ubah menjadi pesan-pesan gitu. Kita kira-kira nanti akan mengirimkan pesannya itu seperti apa. Kadang ide itu masih berbentuk abstrak atau masih liar sekali sehingga kita perlu ditata gitu ya, ditata, diorganising agar menjadi pesan-pesan yang nantinya dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, pada tahap ketiga dilanjutkan pengirim mengirimkan pesan dan mengirim pesan ini melalui saluran dan media yang tentu saja sudah dipilih atau sudah disesuaikan dengan penerima pesan seperti itu. Nah, kemudian pada tahap keempat setelah saluran dan media dipilih dan sudah mulai dilontarkan pesannya, kemudian tahap keempat ialah penerima akhirnya menerima pesan, menangkap pesan dari pengirim pesan. Nah, nanti selanjutnya tahap kelima, kemudian penerima tersebut setelah menerima pesan ialah menafsirkan pesan-pesan yang diterimanya sehingga bisa dipahami sesuai dengan pemahaman dari si penerima pesan. Dan yang keenam, tahap keenam ialah penerima mengirim ide pesan kembali kepada pengirim pesan ketika ada feedback di situ dengan saluran dan media yang telah ditentukan. Itu bagian proses komunikasi secara singkat, secara mendetail kita akan kupas satu persatu. Pada tahap pertama yaitu pengirim mempunyai ide atau gagasan, otomatis pengirim itu menyediakan ide. Nah, ide ini bisa berasal dari mana saja, terserah. Brainstormingnya dari mana saja, terserah. Nanti kita akan membahas bab ini secara tersendiri. Nah, ide-ide kemudian disusun sesuai dengan persepsi ini gitu ya. Persepsinya otomatis kita paham sekali bahwa dalam komunikasi atau dalam judgement kita perlu yang namanya subjektivitas kalau itu diperlukan. Memerlukan objektivitas. Namun seringkali subjektivitas juga berpengaruh di situ seperti itu. Oleh karenanya ide-ide kebanyakan disusun sesuai dengan persepsi dari pengirim pesan. Nah, dari ide dan gagasan ini kita masuk ke tahap kedua ialah mengubah ide ini menjadi pesan. Pengirim memperhatikan audiens, gaya personal, dan latar belakang budayanya. Kenapa penting? Karena mungkin kita di sini posisinya mungkin calon sarjana atau mungkin lulusan S2, S3, doktor atau profesor. Tapi nanti akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang itu sangat sangat beragam dari latar belakangnya. Oleh karenanya ide-ide kita ini bisa disederhanakan gitu, dirubah menjadi pesan yang nanti akan mudah disampaikan kepada audiens. Seperti itu. Atau pada contoh di sini ialah contoh orang timur yang menyampaikan pesan dengan bahasa tidak langsung. Kalau audiens kita itu orang timur itu termasuk di Indonesia, Malaysia, kecenderungan orang-orang kita ini, orang Melayu, orang Indonesia lah ya, itu apalagi orang Jawa, itu seringkali berkomunikasi dengan bahasa yang tidak langsung atau ada yang namanya bahasa basi gitu, ada namanya bahasa basi. Enggak direct langsung ketemu kita ngobrol bisnis ini, enggak. Biasanya ada bahasa basi, ngobrol dulu dan sebagainya. Kemudian nanti baru disisipin pesan, pesan itu berkembang seperti snowball, bola salju ya berkembang berkembang akhirnya kita baru ngobrol masalah
intinya. Nah, itu kita juga harus perlu menyusun atau merubah ide kita itu menjadi pesan-pesan yang nanti harapannya dapat diterima oleh penerima pesan itu. Kemudian tahap ketiga, pengirim mengirim pesan melalui saluran komunikasi. Terserah mau komunikasi pendek atau yang panjang gitu. Saluran komunikasi panjang berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian pesan. Otomatis ya, ketika saluran komunikasi pendek misalnya direct langsung, ngobrol langsung. Lewat telepon bisa, lewat chat bisa, walaupun setiap platform memiliki yang namanya kelemahan dan kekurangan gitu. Namun kalau kita panjang, bisa juga panjang dari divisi A, divisi B, divisi C, atau dari orang satu, orang dua, orang tiga, atau dari penyampai satu ke penyampai dua, penyampai ketiga, penyampai keempat, baru nanti sampai N penerima pesannya ya, penerima pesan akhirnya itu baru nerima gitu, sangat panjang, otomatis akan berpengaruh terhadap efektivitas. Bisa juga pesan tersebut terdistorsi gitu ya, berubah yang tadinya awalnya ngomong A, makin lama jadi AB, akhirnya ada yang A C, ada yang ngobrol BC sampai akhir pesan bisa sudah berubah. Otomatis di sini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian harus menggunakan berbagai media ya. Sekali lagi disesuaikan dengan sifat pesan dan audiens. Ada yang pesan-pesan yang sangat cocok sekali menggunakan surat atau tertulis, ada yang sangat cocok sekali ketika menggunakan langsung lisan gitu. Seperti halnya teman-teman ketika berkomunikasi, kadang ada yang memang dengan chat it's okay, beres, jelas, clear, terekam lagi. Tapi kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman karena mungkin di chat atau text message itu nggak kebaca ekspresi, nada suara, itu tidak terbaca. Oleh karenanya kadangkala ada komunikasi-komunikasi atau konten-konten yang kita memang harus dilakukan secara lisan langsung, bisa berupa video atau ya calling gitu ya, langsung telepon seperti itu. Nah, kemudian tahap keempat yaitu penerima menerima pesan. Ini mulai menerima pesan ya dari media yang digunakan dan mulai mencoba untuk memahami isinya. Masuk ke tahap 5, akhirnya penerima mencoba untuk menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan komunikator harus mudah dimengerti dan tersimpan di benak pikiran si penerima pesan. Itu seharusnya jadi tujuan si pengirim pesan ya, komunikator. Ya intinya harus mudah gitu, harus mudah dimengerti karena itu tujuannya gitu. Nggak kepengen kan kita sebagai komunikator yang mengirimkan pesan, kita sudah capek-capek ngirim, yang nerima nggak mudeng. Oleh karenanya tadi di tahap yang sebelumnya memang harus disederhanakan atau disesuaikan dengan yang menerima pesan agar penerima pesan mudah untuk mengerti. Tidak hanya mudah untuk mengerti, at least mudah untuk mengingatnya dan tersimpan di benak mereka. Hal ini digunakan oleh brand-brand besar yang sudah terbukti. Contohnya ialah pada brand, sebut merek ya, Aqua misalnya. Itu menyampaikan pesannya melalui gambar, melalui segala macam dan sebagainya, iklan dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang pun sampai di benak orang-orang di Indonesia gitu. Ketika kita mau beli air mineral itu pasti kita udah ya mau beli apa gitu, mau beli Aqua gitu. Padahal mungkin yang dibeli bukan Aqua, bisa juga Ades, bisa juga merek lain, apa Le Mineral, bisa juga Toyamu misalnya. Tapi yang disebut itu Aqua. Begitu juga dengan brand-brand lainnya, Pepsodent gitu, Pepsodent, terus Honda. Jadi zaman angkatan tua ya, orang tua kita atau mbah kita kalau nyebut motor tuh Honda dan sebagainya. Itu berarti si komunikator atau yang pengirim pesan itu berhasil untuk menanamkan message tersebut, branding tersebut di benak customernya contohnya. Nah, selanjutnya pesan baru dapat ditafsirkan secara benar apabila penerima pesan telah memahami isi pesan yang dimaksud. Menerjemahkan saja belum sampai gitu, belum cukup. Ketika sudah diterjemahkan itu harus baru ditafsirkan ini maksudnya apa ya gitu. Sebagai contoh, teman-teman pasti pernah membaca novel, membaca berita atau membaca jurnal mungkin
yang mulai skripsian gini baca jurnal bahasa asing atau bahasa Inggris, otomatis teman-teman harus mencoba untuk menerjemahkan kata tersebut, misalnya isi jurnal tersebut ke bahasa Indonesia. Nah, setelah tahu, ngerti isi pesannya, oh dalam bahasa Indonesia kita udah tahu, kita menafsirkan kembali, oh ini maksudnya apa sih gitu. Seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah penerima untuk menafsirkan pesan seperti itu. Tapi kalau dalam bisnis promosi otomatis tidak serumit itu ya. Tapi harus pinter-pinter seperti tadi, seperti Aqua, Pepsodent misalnya, Honda dan sebagainya. Itu harus pintar-pintar untuk menanamkan di benak customernya. Oke. Tahap keenam, penerima memberi tanggapan atau feedback ke pengirim. Nah, ini penting sekali apabila direct langsung kita berhadapan komunikator ya, ini yang mengirimkan pesan nanti berhadapan langsung dengan penerima pesan. Ini sangat penting sekali ketika ada tanggapan atau feedback seperti itu kepada si pengirim dari penerima pesan. Umpan balik merupakan penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Kira-kira ini efektif nggak sih pesan ini? Gimana sih feedbacknya? Ekspresinya seperti apa? Nah, umpan balik juga dapat menunjukkan adanya faktor penghambat komunikasi, misalnya perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, perbedaan reaksi secara emosional. Itu langsung tergambarkan saat itu juga ketika langsung gitu, ketika langsung berhadapan. Sehingga pengirim pesan sudah bisa langsung mengevaluasi, oh ternyata dengan gaya bahasa ini, dengan bahasa seperti ini, atau dengan data-data seperti ini itu susah dipahami oleh penerima pesan. Terlihat dari mereka yang mulai ngantuk misalnya, atau mereka yang mulai ribut sendiri, atau mereka yang mulai bertanya-tanya mengurutkan dahi dan sebagainya. Itu mungkin kita bisa evaluasi di situ, dan itu serentak ya, secara serentak secara umum seperti itu. Tapi kalau ada feedback yang positif, mereka mulai bertanya, antusias dan sebagainya, itu bisa menjadi evaluasi yang positif bagi pengirim pesan. Itu secara langsung. Bagaimana yang secara tidak langsung? Otomatis punya cara tersendiri ya, tergantung platform atau media yang digunakan. Sebagai contoh, kalau melalui Facebook atau Instagram, kita kepingin menyampaikan pesan melalui postingan kita. Otomatis evaluasinya dari apa? Kita lihat engagementnya. Engagement itu apa? Like, comment, share gitu. Like, comment, share. Kita ngelihat dari situ, kita evaluasi. Kira-kira bentuk isi konten kita itu apa? Kita butuhnya apa? Butuhnya di-share lagi. Ya kalau banyak yang menge-share berarti kita udah mengevaluasi bahwa pesan kita sudah efektif seperti itu. Tapi ternyata less atau lack of engagement, ya nggak ada yang nge-like, atau yang nge-like cuma sedikit. Yang sedikit itu aja dari tim gitu, atau yang komen nggak ada gitu. Adapun yang komen mungkin dari tim, ya itu juga perlu evaluasi, berarti ada yang kurang menarik di dalam konten atau cara penyampaian. Nah, itu kita bisa urut sendiri. Ini salahnya di mana sih? Salahnya di pesannya, salahnya di medianya, karena belum tentu pesan yang tidak ditanggapi dengan baik atau tidak ada feedback positif itu pasti karena pesannya, belum tentu, bisa juga karena medianya. Tergantung, nanti kita bisa evaluasi satu-satu. Perlu konteks atau kasus yang jelas. Nah, dari proses komunikasi tadi, otomatis kita seringkali menemui yang namanya kesalahpahaman dalam komunikasi. Banyak orang yang ribut gara-gara salah paham dalam komunikasi. Pokoknya terjadinya karena komunikasi. Banyak rumah tangga berantakan karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri. Banyak orang yang bertengkar karena antar teman ini tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, kadang apa sih yang menyebabkan sebenarnya kesalahpahaman dalam komunikasi ini? Karena kita menjalankan perusahaan, kita menjalankan bisnis, atau kita menjalankan apapun, komunikasi itu is number one. Kita tuh dipenuhi dengan yang namanya komunikasi. Oleh karena itu kita harus tahu yang menyebabkan gagalnya keefektivitasan komunikasi itu apa sih gitu. Penyakitnya itu apa sih? Oke, yang pertama adalah pada masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan suatu pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan. Si pembawa pesan sendiri, si pemberi pesan sendiri ragu-ragu terhadap isinya gitu. Bagaimana
dia menyampaikannya, dia aja nggak pede terhadap pesan yang dibawakannya gitu. Oleh karenanya ya harusnya tahu gitu, jangan ragu-ragu. Caranya nggak ragu-ragu itu gimana? Ya dipelajari. Kita nggak mungkin ngobrol di depan orang, ngobrol apalagi di depan publik, suatu pesan yang kita sendiri nggak menguasai. Itu nggak menguasai. Ya, kalau kita udah menguasai, kita pede-pede aja. Gitu. Pede-pede aja nggak ada masalah orang kita menguasai gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tidak menguasai terhadap isi pesan tersebut, diminta untuk ngobrol, menyampaikan pesan tersebut, dan di khalayak ramai atau di publik, wah itu ya memang jadinya efek domino dari sikap nanti kurang pede, menyampaikannya terbata-bata dan sebagainya. Nanti feedbacknya pun dari penerima pesan akan ragu-ragu juga. Ini orang sebenarnya paham nggak sih gitu. Kemudian yang kedua karena kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan audiens. Nah, kalau ini masalah terkait dengan jam terbang ya, jam terbang karena kadangkala ada orang yang sudah paham, tapi ketika berbicara di depan audiens, apalagi audiens yang ramai masa yang banyak, itu masih ada demam panggung. Wajar lah, wajar kalau saya apalagi orang yang baru pertama kali atau yang tidak terbiasa pasti akan nervous, grogi, ngomongnya cepat, keringetan, panas dingin dan sebagainya, terbata-bata ngomongnya, ya itu otomatis itu masuk pada proses pembelajaran. Nah, oleh karenanya bagi mahasiswa apabila ingin terjun dalam bisnis, khususnya bagian marketing, ya apapun sih nggak harus marketing di bagian bisnis atau bekerja, skill komunikasi itu sangat penting. Oleh karenanya perlu dikembangkan melalui media-media yang ada, misalnya ikut organisasi, presentasi di kelas, benar-benar sungguh presentasi, tidak hanya membaca, tapi coba berinteraksi dengan audiens, di mana audiensnya masih ringan, yaitu teman-teman kalian sendiri yang sudah kenal gitu. Nanti suatu saat akan dihadapkan pada audiens yang mungkin sama sekali nggak kenal. Dan sama sekali latar belakangnya adalah heterogen. Kalau di kelas itu masih homogen, sama-sama mahasiswa. Nah, ini perlu dibiasakan terhadap ini. Karena apa? Ya namanya menyampaikan pesan ketika terbata-bata, panas dingin, buru-buru, otomatis pesan yang tadinya sebenarnya bagus bisa jadi tidak tersampaikan dengan baik. Oke. Adanya pertentangan emosional. Oke, mungkin isi pesannya oke, bagus, tapi secara ideologis atau secara emosional kita tuh sebenarnya nggak setuju dengan isi konten ini. Otomatis jadinya ya tadi timbulnya ragu-ragu, timbulnya keraguan itu kan bisa terlihat ya dan sebagainya. Itu juga. Atau mungkin adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide atau gagasan. Itu kembali lagi ke jam terbang. Kadangkala tidak bisa pesan itu tidak bisa berkembang karena ya kesulitan untuk mengekspresikan ide. Masuk lagi ke jam terbang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Ini lebih ke teknis ya. Masalah yang paling jelas di sini adalah faktor fisik, misalnya terhadap sambungan kabel yang kurang baik pada sound system, audiens terhalang pilar, dan sejenisnya. Masalah lain muncul bila dua belah pihak memiliki arti yang berlawanan dan yang terjadi bila saluran komunikasi panjang. Tadi kita saluran komunikasi panjang sudah dibahas, apalagi kalau lintas budaya, itu udah tambah-tambah lagi. Nah, ini kita akan membahas terkait yang faktor fisik. Oleh karenanya, suatu saat ketika teman-teman memang sudah menjadi pembicara atau berbicara di depan umum, pastikan dulu, bahkan di presentasi di depan kelas ya, pastikan semuanya berjalan dengan baik. Mulai dari koneksi sambungan laptop ke proyektor, itu pastikan sudah ada sebelum audiens datang, sebelum dosen datang misalnya. Itu pastikan udah oke. Jalan nggak setelah dioperasikan tuh jalan apa enggak gitu. Itu juga harus dicek. Kenapa? Karena ya mungkin ini hanya presentasi kelas gitu. Tapi kalau teman-teman suatu saat dihadapkan dengan audiens yang lebih besar, kalau kalian teman-teman sudah kerja dan sebagainya, dan teman-teman tidak melakukan itu di masyarakat atau di klien perusahaan, dan terjadi kesalahan itu karena teman-teman tidak ngecek, ya itu bisa berakibat fatal gitu. Mati lampu, mati listrik, enggak genset enggak sedia dan sebagainya, itu bisa berakibat sangat fatal bagi proyek yang mungkin akan dijalankan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah masalah dalam menerima pesan.
masalah yang muncul hampir sama seperti dalam menyampaikan pesan. Beberapa masalah seperti adanya persaingan antara penglihatan dan suara. Misalnya ada berisik gitu juga bisa. Kita lagi presentasi, kita lagi menyampaikan sesuatu, di sebelah ada yang bangun. Sehingga suaranya keras, tok, 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 atau ada suara las dan sebagainya. Kursinya nggak nyaman juga bisa. Lampunya kurang terang, bahkan keterangan juga nggak bagus. Bising, kondisi lain yang mengganggu konsentrasi biasanya kejadian. Ada hal-hal yang sepele semuanya harus dicek and recheck seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Penafsiran pesan ini sekali lagi ini perlu riset, kita tahu siapa audiens kita karena bisa juga perbedaan latar belakang itu sangat mempengaruhi semuanya. Ada yang pembicaranya dokter atau profesor, penerima pesannya mungkin lulusan SD, itu juga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian karena bisa juga menafsirkan pesan yang berbeda. Kemudian perbedaan penafsiran kata karena perbedaan budaya juga bisa. Perbedaan reaksi emosional itu juga sama. Pada intinya adalah sebagai penyampai pesan yang baik, kita harus tahu siapa audiens kita terlebih dahulu. Nah, terus ketika tadi kita sudah melihat ada hambatannya ya, bagaimana sih sebenarnya untuk memperbaiki komunikasi agar efektif gitu. Kita cepat saja, yang pertama adalah terkait dengan persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan itu dapat diterima atau tidak. Balik lagi, riset. Kita harus tahu siapa audiens kita. Jangan sampai kita tanpa riset kita sampaikan aja, ternyata itu tidak dapat diterima. Untuk alasan apapun, alasan budaya misalnya. Alasan ekonomi juga bisa, alasan apapun itu. Kadang maksud kita baik, belum tentu diterima dengan baik gitu. Maka oleh karenanya kita harus tahu benar-benar siapa audiens kita. Apabila prediksinya tepat, otomatis audiens akan membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Audiens juga memberikan umpan balik seperti yang diharapkan dan meminimalisir kesalahpahaman gitu contohnya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan. Secara umum, audiens itu sebenarnya mereka mempunyai kerangka berpikir yang jelas, sesuai dengan latar belakang mereka. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seseorang perlu mengekspresikan sesuatu dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal tersebut diabaikan, yang muncul adalah kesalahan komunikasi. Makanya kadangkala ada seringkali komunikator, taruhlah motivator atau pembicara ya, di awal seminar atau di awal acaranya mereka pasti akan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa Bapak Ibu pernah mengikuti acara ini sebelumnya gitu misalnya, atau apa masalah terbesar Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi misalnya dalam sesi motivator. Nanti kan pasti ada ketemu jawaban-jawaban. Jawaban mayoritas, jawaban kedua, dan jawaban yang minor gitu. Nah dari itu komunikator itu juga harus bisa menangkap itu dengan cepat dan mengolahnya sehingga pesan-pesannya nanti bisa disesuaikan. Nah, contohnya lagi, Bapak Ibu di sini kebanyakan bekerja sebagai apa? Yang pengusaha angkat tangan, yang pegawai negeri angkat tangan, gitu. Contohnya seperti itu. Yang profesional angkat tangan. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata yang banyak angkat tangan adalah dari pegawai negeri. Otomatis nanti dari bahasa, dari pendekatannya akan berbeda dengan ketika yang banyak adalah dari kalangan pengusaha. Tentunya dengan cara yang spesifik tersendiri seperti itu. Ya, ketiga adalah masalah kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator itu perlu memiliki satu keyakinan. Kalau tadi harus yakin atas isi pesannya, salah satu cara untuk yakin atas isi pesannya, ya harusnya si pemberi informasi ini optimis gitu bahwa dia memiliki kemampuan kredibilitas substansi, dia paham substansi terhadap apa yang dia sampaikan. Dia ahli di situ. Ketika dia akan berbicara masalah pertanian ya, at least dia tahu latar belakangnya apa sebagai orang yang paham pertanian. Misalnya lulusan pertanian, profesor di bidang pertanian, sehingga dia dipercaya oleh audiensnya gitu. Selain itu komunikator harus yakin bahwa substansi yang disampaikan kepada pihak lain akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Otomatis itu seiring dengan kredibilitasnya.
Ketika dia memang sudah ahli dalam bidang pertanian, contohnya, otomatis dia akan memastikan apa yang disampaikannya adalah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Komunikator juga harus memahami dengan baik apa maksud dan tujuan penyampaian suatu pesan tersebut. Nah, contohnya kalau teman-teman kepengen ikut suatu seminar gitu. Seminar itu membahas terkait dengan teknologi pertanian masa kini gitu. Di era 4.0, kita akan melihat siapa pembicaranya gitu. Tiba-tiba ada pembicara, kita ngelihat lulusan sastra Inggris, ya, menang lomba terbaik dalam membuat puisi atau apalah karya sastra internasional. Walaupun itu internasional, kayaknya lebih cocok ketika yang menjadi pembicara itu adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang pertanian. At least teknologi gitu. At least teknologi yang dimana dia juga berkecimpung, bergesekan dengan dunia pertanian. Itu kita akan lebih percaya. Karena kredibilitas itu sangat-sangat penting gitu. Misalnya dia kemarin saya ikut pelatihan terkait dengan penerjemahan jurnal. Nah, pembicaranya siapa? Pembicaranya adalah orang-orang yang lulusan bahasa Inggris. Prestasinya adalah dia menerbitkan buku dalam bahasa Inggris misalnya dan sudah terindeks secara internasional. Oh, kenapa saya ikut dan berani bayar untuk ikut seminar atau workshop tersebut? Ya karena saya percaya dengan kredibilitas pembicaranya itu. Kemudian lanjut yaitu ada pada pengendalian. Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan berbagai reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Apalagi secara langsung ya. Reaksi mereka dapat membuat komunikator ketawa, seorang komunikator tertawa, sedih, bahkan bertindak sesuatu, bisa juga mengubah pikirannya dan sebagainya. Hal ini ditentukan oleh reaksi audiens terhadap apa yang disampaikan komunikator. Nah, sebaliknya, reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiens saat melakukan komunikasi. Bisa juga loh yang perlu diperhatikan, kadang-kadang komunikator menyampaikan sesuatu terus melihat reaksi audiensnya yang sedih misalnya gitu, panik gitu. Wah sedih. Kalau memang kontennya membuat sedih sih, mungkin itu berhasil kayak dimotivasi-motivasi. Tapi misalnya kita lagi ingin di suatu perusahaan kita kepingin bangkit ya dalam keterpurukan ekonomi ini perusahaan harus bangkit, ternyata yang disampaikan adalah data-data yang mungkin menunjukkan hal-hal negatif, penurunan dan sebagainya. Ternyata justru malah audiens bukannya tambah semangat untuk memperbaiki, malah bersedih. Itu juga bisa jadi bumerang bagi komunikator. Oleh karenanya ini perlu juga nih ya, jam terbang perlu juga adanya tindakan dari komunikator supaya reaksi audiens nanti kita bisa prediksi. Semoga dengan saya menyampaikan seperti ini, reaksi audiens adalah seperti ini. Tertawa misalnya bisa juga kalau komunikator itu adalah seorang komedian, misalnya komika. Otomatis ketika dia stand up ya melakukan stand up komedi, otomatis harapannya tertawa dong, bukan bersedih. Apalagi pergi kan enggak gitu. Nah, kalau stand up comedian itu ternyata setelah melakukan show-nya, reaksinya adalah diem aja audiensnya, itu juga perlu ada tindakan-tindakan lain gitu. Dan itu saya pelajari juga ada rumus-rumusnya gitu. Ketika audiens itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu pun ada rumus-rumusnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah harmoni. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik pada audiens. Ini penting dilakukan. Terkadang yang namanya komunikator atau pembicara itu biasanya seringkali mengakrabkan diri dengan para audiensnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjalin hubungan emosi. Contohnya, menyapa dengan sebutan nama. Oh, Bu A, ini yang kemarin ini. Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau gini. Itu untuk menarik eh, membuat menimbulkan engagement juga. Apalagi audiensnya itu kita sudah pilih gitu. Kira-kira oh Bu A itu ternyata adalah tokoh yang ada di masyarakat yang tempat audiens kita berada gitu. Jadi ketika kita sudah megang tokoh-tokohnya, otomatis tersebut akan yang lain akan fokus kepada apa yang akan kita sampaikan.
tidak hanya di dalam ruangan atau tidak hanya dalam proses komunikasi tersebut, misalnya dalam seminar, tapi di luar juga mungkin kita harus membangun hubungan yang lancar. Atau juga bisa, oh teman-teman kalau misalnya kepingin komunikasi dengan saya, mungkin saya bisa kirimkan email, tapi saya tidak mungkin jawab satu-satu ya, urutan, atau nggak mungkin semuanya terjawab. Atau teman-teman bisa add Facebook, Instagram, Twitter saya gitu, itu juga bisa. Menjalin hubungan yang baik itu akan menimbulkan efek positif terhadap proses komunikasi antara komunikator dengan audiens. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.